Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa memulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi Bapak Tuhan. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera, agar kami dapat mengetahui dengan jelas apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
dalam minggu kita hari ini 28 Juni 2020 tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian hukum Taurat, firman Tuhan pengganti hukum Taurat. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih. Oke, kakak tes dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekolah minggu. Yes. Dengan bangkit berdiri, mari kita angkat pujian Allah Ku Besar. Gunung milik dan sungai
Firman Tuhan, firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Kalau dia Bapak Yesus dan dalam kami Tuhan di sini dan dimanapun kami berada ya Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom kelas kecil, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Puji Tuhan, pada hari ini Minggu 28 Juni 2020 kakak dapat bertemu kembali dengan adik-adik di rumah dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, kayaknya udah siap semua nih. Coba disiapkan Alkitabnya, disiapkan alat tulisnya. Nah, adik-adik, tema pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Kakak ulang ya, Matius 5 ayat 37. Bunyinya seperti ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, dari ayat itu apa tema yang cocok? Adik-adik kelas kecil ada yang tahu nggak? Oke, kakak kasih tahu deh. Nah, judulnya itu, tema hari ini adalah aku mau jadi anak jujur. Nah, adik-adik mau jadi anak yang jujur nggak? Kakak mau tanya, apakah anak yang jujur itu disukai oleh Tuhan Yesus? Ya, betul sekali adik-adik, anak jujur itu sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ngerti gak sih maksudnya jujur itu apa? Nah, kakak kasih perumpamaan nih. Jujur itu maksudnya di sini adalah adik-adik mengatakan yang sebenar-benarnya. Maksudnya seperti ini. Misalnya, adik-adik hari ini sudah makan. Nah, kemudian mamahnya adik ada yang nanya. Contoh, nama anaknya siapa ya? Nama anaknya contoh Centini. Nah, Centini tanya nih sama mamahnya. Centini kan udah makan. Terus ditanya dia sama mamanya, Centini, kamu udah makan? Terus jawabnya Centini, kalau jujur harusnya apa? Sudah mah. Nah, berarti Centini jujur. Ya, itu betul adik-adik. Jadi di situ Centini berkata jujur kepada mamahnya karena dia sudah makan. Nah, adik-adik, kakak punya perumpamaan yang lain lagi. Nah, jadi ada satu keluarga, seorang ayah memiliki 3 anak. Anaknya A, B, dan C. Ya, kakak kasih nama gitu deh. Anaknya si A, si B, dan si C. Nah, kemudian karena ayahnya ini sudah tua, sudah lesu, tidak bisa meneruskan menjaga perkebunan jagungnya. Kemudian dia ingin 3 orang anaknya melanjutkan apa yang telah dia buat, yaitu perkebunan jagung. Nah, kemudian tibalah ayahnya memberikan bibit kepada 3 orang anaknya ini, si A, B, dan C. Ya, diingat ya, 3 orang nama anaknya A, B, dan C. Nah, kemudian
berkata, ambillah bibit ini dan rawatlah dan tanamlah sehingga dapat berbuah. Kemudian 3 anaknya kemudian pergilah ke ladang untuk menanam bibit jagung tersebut. 3 orang anak ini sangat rajin sekali. Dia menanam jagung tersebut, kemudian disiram setiap hari sampai seminggu. Nah, seminggu itu ada berapa hari adik-adik? Ayo, seminggu itu ada 7 hari. Nah, kemudian ayahnya datang menemui 3 anak tersebut. Ayahnya berkata, apakah kalian telah menanam bibit tersebut dan sudah menghasilkan buah? Kemudian anaknya bingung mau jawab apa, karena bibit yang diberikan oleh ayahnya tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Nah, tibalah si anak yang bernama A. Si anak A ini, si A, B, dan C ya. Kita mulai dari si A. Anak A ini bilang kepada ayahnya, tunggu sebentar ayah, aku akan membuatnya berbuah. Dia bilang gitu. Si B juga bilang gitu, tunggu sebentar ayah, aku akan membuatnya berbuah. Si C juga bilang begitu, tunggu sebentar ayah, aku akan membuatnya berbuah. Nah, kemudian keesokan harinya ayahnya mendatangi mereka lagi. Kemudian ayahnya berkata, apakah bibit itu sudah berbuah? Kemudian si A menyerahkan buah jagung kepada ayahnya. Ayah, lihat, ini jagung dari bibit yang telah kau berikan, kata si A. Kemudian si B memberikan lagi, ayah, ini bibit jagung yang telah kau berikan. Si C, dia tidak membawa apa-apa. Dia bilang, ayah, aku tidak bisa menghasilkan jagung dari bibit yang telah kau berikan. Nah, kira-kira kenapa nih? Kenapa bisa yang A dan B berbuah jagung tapi yang C tidak? Adik-adik tahu nggak? Jadi kemudian ayahnya berkata kepada si C, tidak apa-apa nak, karena bibit jagung yang ayah berikan adalah bibit palsu. Nah, adik-adik, jadi di antara A, B, dan C, siapa yang kira-kira jujur? Coba tebak adik-adik, siapa yang kira-kira jujur? Ya, betul, yang C. Yang C nih deh. Si A dan si B bilang kalau buahnya berbuah, sedangkan si C bilang bahwa bibit itu tidak menghasilkan buah jagung. Nah, adik-adik, kenapa yang jujur itu si C? Karena ayahnya berkata, bibit jagung yang diberikan kepada 3 anaknya tadi ternyata adalah bibit palsu. Jadi si C lah yang berkata jujur, karena bibit palsu tidak akan menghasilkan buah. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut adik-adik mau jadi siapa? Mau jadi si A, B, atau C? Ya, adik-adik harus jadi yang C. Kenapa? Karena anak yang jujur itu sangat disayang oleh Tuhan. Betul tidak? Nah, adik-adik, kakak punya satu lagu nih. Adik-adik ikutin ya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak,
ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi adik-adik, aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Nah, sekian untuk hari ini. Jangan lupa dilatih tuh lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Nah, semoga adik-adik juga di rumah tetap jadi anak yang jujur, tetap jadi kesukaan Tuhan Yesus, karena anak yang jujur adalah anak kesukaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekian dari firman Tuhan hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tetap berdoa, tetap sehat, dan tetap di rumah aja. Ya, kakak tutup dengan doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang di atas kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau berikan kami nafas kehidupan sehingga pada hari ini kami dapat beribadah online Bapa, bertemu melalui video ini, dan biarlah kiranya adik-adik di rumah dengan hati yang gembira mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, jagai dan lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan penyakit. Biarlah kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik, balik lagi nih sama kakak. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dong. Nah, ibadah kali ini masih di rumah aja. Tapi walaupun di rumah aja, kakak percaya tidak mengurangi sukacitanya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kali ini kelas besar kita mau belajar tentang mengenal dan belajar dari raja-raja Israel dan Yehuda. Oke, kakak ceritain dulu. Jadi dulu Israel dan Yehuda adalah satu kesatuan. Mereka belum terpecah belah. Di Israel Selatan terkenal dengan nama Yehuda, kerajaan Yehuda, dan Israel Utara ya Israel Utara. Tapi waktu zaman itu Israel dan Yehuda masih menjadi bangsa yang satu. Nah, waktu itu bangsa Israel tidak mempunyai seorang raja, belum mempunyai seorang raja. Gimana ya kak, kok suatu bangsa itu nggak ada rajanya? Gimana tuh kak? Padahal yang kita tahu suatu bangsa atau suatu pemerintahan harus mempunyai seorang pemimpin untuk memimpin bangsa mereka, yaitu seorang raja. Tapi waktu itu mereka belum punya seorang raja. Lalu siapa yang memimpin bangsa itu gitu? Jadi dulu mereka punya seorang hakim yang bernama Samuel. Hakim yang bernama Samuel itu bertugas untuk memerintah bangsa Israel secara militer, lalu memberi keputusan atas sebuah masalah, dan yang terakhir sebagai perantara bagi Tuhan dan rakyat. Jadi waktu itu sebelum ada seorang raja, bangsa Israel dipimpin secara langsung oleh Tuhan sendiri melalui hakim Samuel.
Samuel dalam melakukan pekerjaannya seiring berjalannya dengan waktu sudah semakin tua. Maka ketika dia sudah semakin tua, pekerjaannya dibantu oleh kedua orang anaknya. Dua orang anaknya bernama si sulung yang bernama Yoel dan si bungsu yang bernama Abia. Jadi Yoel dan Abia. Tapi Yoel dan Abia ini sifatnya bertolak belakang dengan ayah mereka, si Samuel ini, Hakim Samuel. Dalam melakukan pekerjaannya mereka melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, seperti mengejar laba atau untung, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan alias fitnah gitu. Maka dari itu bangsa Israel tidak menyukai kedua orang anak Hakim Samuel. Nah, karena itu juga bangsa Israel, karena sudah mengetahui Samuel sudah makin tua, terus kedua orang anaknya juga tidak baik, maka bangsa Israel meminta kepada Samuel untuk memberikan mereka seorang raja. Akhirnya awalnya Samuel sedih, karena ketika bangsa Israel meminta seorang raja, berarti bangsa Israel menolak Tuhan dong, karena waktu itu langsung dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tapi Tuhan menyampaikan kepada Samuel untuk menuruti bangsa Israel. Firman Tuhan bilang, angkatlah seorang raja bagi mereka. Mereka itu artinya bangsa Israel. Oke, akhirnya terpilihlah oleh Tuhan seorang raja bangsa Israel yang pertama. Siapakah dia? Ini dia, Saul. Adik-adik pasti udah sering banget dengar cerita tentang si Saul ini, raja bangsa Israel yang pertama. Jadi waktu itu terpilihnya Saul adalah Tuhan menyuruh mengurapi Saul secara langsung. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul secara langsung. Waktu itu Saul lagi mencari keledainya yang hilang. Lalu ketika mencari keledainya yang hilang, Samuel bertemu dengan Saul. Ketika pertemuan pertama mereka, Saul langsung mengurapinya dengan minyak, dan saat itu juga roh Tuhan mulai berkuasa atas Saul. Lalu ketika semua bangsa Israel berkumpul dan mengadakan pemilihan raja dari suku, ada 12 suku Israel, mereka berdemokrasi nih. Jadi kalau istilah zaman sekarang kayak pemilu, mereka mengadakan pemilihan siapa nih yang cocok untuk jadi raja bangsa Israel, dan akhirnya terpilihlah si Saul ini menjadi menjadi raja bangsa Israel. Lalu Saul sudah terpilih. Ketika menjadi raja, Saul berperang untuk segala penjuru melawan musuh-musuhnya. Musuh-musuh Israel waktu itu ada Moab, Amon, Edom, Zoba, dan Filistin. Dan ketika pemerintahan Raja Saul, ia selalu memperoleh kemenangan ketika setiap berperang melawan musuh-musuhnya. Nih, kakak mau kasih tahu, perawakannya Raja Saul itu adalah seorang raja yang gagah dan perkasa, memiliki rupawan yang cukup tampan, yang cukup ganteng. Lalu dia diurapi juga oleh Nabi Samuel atau Hakim Samuel tadi yang pertama. Lalu dia juga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi walaupun itu ada juga nih kegagalan Raja Saul. Seperti apa Raja Saul dan kegagalannya? Yang pertama, di tengah kepemimpinannya, Saul mulai tidak taat. Jadi awal kepemimpinannya Saul ini adalah seorang raja yang taat. Dia takut akan Tuhan, apa saja yang diperintahkan Tuhan itu dia lakukan. Lalu dia juga menang dalam segala perang dan membawa bangsa Israel dalam kemakmuran lah intinya. Tapi di tengah kepemimpinannya, Saul mulai tidak taat pada firman Tuhan. Ketika menunggu Samuel datang dalam memimpin upacara pembakaran kurban yang waktu itu harusnya dipimpin oleh Samuel, seorang hakim. Tapi Saul ini tidak sabar. Akhirnya Saul mengambil alih, akhirnya dia yang memimpin. Ini artinya Saul mulai tidak taat.
Yang pertama, Saul mulai tidak taat. Yang kedua, Saul membiarkan Raja Amalek dan ternaknya hidup. Akibatnya, Samuel menubuatkan bahwa kerajaan Saul tidak akan kuat. Akan ada raja baru yang akan dipilih Tuhan setelah Saul. Yang kedua, Saul juga tidak taat. Yang ketiga, Saul menghubungi seorang peramal untuk memanggil roh Samuel. Saul mencari petunjuk tentang peperangan melawan Filistin. Artinya Saul tidak percaya dengan Tuhan. Dia justru mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kepalanya sendiri. Dia tidak sabaran dan tidak percaya Tuhan. Yang keempat, akibatnya roh Tuhan tidak lagi menyertainya. Dan yang kelima, yang paling fatal adalah Saul iri kepada Daud. Itulah yang menjadi kegagalan Raja Saul. Ketika dia iri kepada Daud, dia menghalalkan segala cara untuk membunuh Daud, untuk melenyapkan Daud. Itulah kegagalan yang tidak boleh kita tiru dari Raja Saul. Dari awal dia yang dari taat kepada Tuhan menjadi tidak taat. Akhirnya Saul yang gagah perkasa, yang dulunya taat kepada Tuhan menjadi tidak taat. Awalnya dia mempunyai berapa orang anak? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang putra dan 2 orang putri. Yang pertama adalah Yonatan, yang adik-adik kenal sebagai sahabatnya Daud. Yang kedua adalah Yiswi. Yang ketiga adalah Malkisua. Yang keempat adalah Ishiboset. Dan 2 anak perempuannya yang bernama Merab dan Mikhal. Sedangkan istrinya bernama Ahinoam. Dan nama panglimanya adalah Abner. Dan kisah terakhirnya Raja Saul adalah Saul meninggal bersama ketiga putranya dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Jadi Raja Saul dan 3 orang putranya, tadi putranya ada 4, tapi dia dan 3 orang putranya meninggal. Yang pertama itu Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Dan juga Raja Saul meninggal. Lalu sisa siapa? Sisa anaknya yang bungsu bernama Ishiboset. Dan Ishiboset ini adalah menjadi seorang raja kedua bagi bangsa Israel ketika Raja Saul sudah mati. Oke, minggu depan kakak ceritain tentang Raja Israel kedua yang bernama Ishiboset. Jadi adik-adik pasti selama ini taunya setelah Raja Saul yang memimpin bangsa Israel, pasti yang kedua adalah Raja Daud. Tidak. Yang kedua itu sebenarnya Ishiboset. Tapi minggu depan akan kakak ceritain. Yang ketiga baru Daud. Oke, sampai sini dulu ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa belajar bagaimana hal-hal yang baik yang bisa kita ikuti dari Raja Saul, dan hal-hal yang tidak baik tidak boleh kita ikuti. Oke? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran mengenai Raja Saul yang boleh kami ikuti dengan ketaatannya pada firman Tuhan di awal-awal Tuhan, tapi biar kiranya yang tidak baik tidak boleh kami ikuti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati adik di sekolah minggu, kami serahkan dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Bye bye, Tuhan memberkati. Ibadah kita dengan bangkit berdiri, dengan tundukkan kepala, lipat tangannya, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan.
Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.